Ya, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Berita Cakrawala Sepekan, edisi Sabtu, 30 November 2024 di Ekuator TV, menembus Cakrawala Perbatasan. Bersama saya Taskia LH, inilah berita selengkapnya. Dalam rangka pemberantasan dan peredaran narkoba di Kalimantan Utara, Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kaltara menggelar operasi grebek narkoba di kawasan Selumit Pantai, Kota Tarakan pada Rabu sore, 27 November 2024 yang lalu. Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hari Sutwijanto, dan Kepala BNNP Kaltara. Ya, kami berkomitmen seluruh Forkopimda dan pemerintah kota ya, bahwa kita akan menangani ini dengan serius. Ya tentunya penanganan itu tidak bisa seperti membalikkan tangan. Jadi kita laksanakan secara bertahap. Jadi ini nanti kita akan rapatkan kembali, kemudian untuk menentukan prioritas apa dulu yang akan kita lakukan. Baik BNN maupun Polda Kaltara, keduanya menegaskan bahwa operasi ini adalah langkah nyata dalam memberantas peredaran narkoba di Kalimantan Utara, khususnya Selumit Pantai, yang menjadi titik rawan penyelundupan narkotika dan masuk dalam radar nasional sebagai kawasan rawan narkoba. Tim gabungan kali ini bersama-sama melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik lubang yang disinyalir sebagai tempat transaksi jual-beli narkoba berlangsung. Ya tentu kita nggak bisa sendiri ya, Polda. Kita menggandeng pemerintah daerah. Ini kebetulan direspon positif oleh Pak PJ Wali Kota. Nah, tentu kita nanti ke depan berusaha untuk menata bagaimana kawasan ini bisa menjadi kawasan yang lebih humanis, lebih mencerminkan daerah yang bersih, tidak seperti yang sekarang menjadi ikon malnya narkoba. Guna mencegah munculnya kawasan-kawasan narkoba yang baru, Polda Kaltara akan melibatkan Babin Kamtibmas, Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Potdirga untuk bersama-sama membangun keadaan dan situasi baru yang mengarah pada terbentuknya pranata sosial yang lebih baik khususnya di Tarakan. Di kesempatannya sama, Brigjen Pol Tatar Nugroho juga menyampaikan komitmennya. BNNP Kaltara juga akan melakukan rekonstruksi sosial terkait banyaknya pengangguran, putus sekolah, hingga rencana pelibatan PKK dalam program belajar, serta Pertamina Tarakan yang akan membangun ruang literasi menuju kampung inspiratif. Tim Liputan, Ekuator TV. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam upaya menurunkan angka stunting, pemerintah Kota Tarakan menggelar kegiatan publikasi stunting 2024 pada Kamis pagi, 28 November 2024, bertempat di ruang serbaguna Pemkot Tarakan. Kepala Bapeda Litbang Kota Tarakan sebagai bagian dari 8 aksi konvergensi yang dirancang untuk menangani masalah stunting di kota ini. Kegiatan publikasi stunting ini adalah salah satu rangkaian dari 8 aksi konvergensi di dalam kita melakukan penurunan stunting. Jadi publikasi stunting ini adalah konvergensi atau aksi yang ketujuh. Kenapa kita harus lakukan publikasi? Publikasi ini dimaksudkan agar kita betul-betul mampu melihat peta, mapping peta atas apa yang sudah kita lakukan dan sejauh mana pengaruh intervensi yang kita lakukan, khususnya pada tim TPPS Kota Tarakan. Nah, itulah maksud tujuan kita melakukan publikasi, sehingga kita akan nanti mendapatkan masukan-masukan atas intervensi spesifik maupun intervensi sensitif yang betul-betul lebih tepat dan terukur di dalam menyelesaikan penanganan penurunan stunting di Kota Tarakan. Dr. Catur dalam paparannya menjelaskan bahwa publikasi stunting memiliki tujuan utama dalam memetakan efektivitas intervensi yang telah dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS.
Dengan pemetaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai dampak program-program di lapangan serta memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya. Dengan langkah-langkah yang diambil melalui publikasi ini, diharapkan pemerintah Kota Tarakan dapat memasuki langkah konkret untuk mengatasi permasalahan stunting secara lebih efektif. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa mendatang. Tim Liputan, Ekuator TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna menangani masalah kepemudaan di Kota Tarakan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata atau Disbud Porapar Kota Tarakan menggelar rapat rencana aksi daerah atau RAD Pelayanan Kepemudaan Kota Tarakan tahun 2024 pada Kamis pagi. Yang dirancang untuk menangani masalah stunting di kota ini. Kegiatan publikasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kota Tarakan menggelar rapat rencana aksi atau RAD Pelayanan Kepemudaan Kota Tarakan tahun 2024 pada Kamis pagi bertempat di Gedung Geraha Pemuda Kampung 4 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dihadiri langsung PJ Wali Kota Tarakan Dr. Bustan SE MSI serta mengundang Kepala DPRD Tarakan, Universitas Negeri dan Swasta, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, Kepala BNN Kota Tarakan, Camat Sekota Tarakan dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah Kota Tarakan. Zaman saya dulu, orang tua takut ketika anaknya jalan lawan jenis. Tetapi sekarang keterbalikannya, ya, mengkhawatirkan, ya, yang kita khawatirkan malah sesama jenis, entah jenis kelamin laki-laki atau jenis perempuan, ya. Saya kemarin baru baca media yang pembunuhan, ya. Nah ini harus kita ini tugas kita bersama. Salah satu yang tadi disampaikan oleh PLH Dinas Porapar ini adalah tujuannya pasti ke sana, ya. Dan saya minta juga berpesan kepada Dispora mungkin perlu juga melakukan evaluasi terkait dengan kita mengejar mungkin target pendapatan sejarah, tapi kita lupa, ya kan, kemana, ya, generasi muda itu menyalurkan bakat-bakatnya ketika sampasnya tidak kita sediakan. Ini permasalahan serius. Nah, saya mungkin minta kepada asisten 1, 2, dan 3 coba. Memang kami kepala daerah punya otoritas untuk berdiskon, ya. Tapi kadang-kadang buah si malakama ketika memang ada yang kita diskon, ada yang tidak. Ya, konsep keadilan dan pemerataan yang tidak bisa kita lakukan kepada, ya. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, berhasil dibahas 6 isu kepemudaan di Tarakan, yakni pendidikan, pelatihan, kesehatan mental dan penyalahgunaan narkoba, teknologi dan media sosial, pengangguran pemuda, pengembangan usaha kecil dan kreatif, serta partisipasi pemuda dalam politik dan pembangunan. Sebagai agen perubahan, pemuda memiliki potensi besar untuk menciptakan inovasi. Kehadiran RAD dirancang untuk memastikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi para pemuda Tarakan melalui kebijakan yang relevan. 5 strategi yang dilakukan yakni melalui penguatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan ekonomi, peningkatan partisipasi dalam kehidupan publik, pemanfaatan teknologi, serta pencegahan masalah sosial. Dengan RAD ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang sesuai dengan aspirasi pemuda demi kemajuan Kota Tarakan. Tim Liputan, Ekuator TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya di Kalimantan Utara, Pemprov Kaltara menggelar kegiatan bimbingan teknis penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD pada Kamis malam 29 November 2024 di Hotel Diamond Tarakan. Kalimantan Utara digelar oleh Pemprov Kaltara pada Kamis malam 29 November 2024 di Hotel Diamond Tarakan.
Kegiatan PPKD kali ini digelar dalam rangka merumuskan rencana induk yang akan menjadi acuan dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Dalam sambutannya, Teguh Henry Sutanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara, menjelaskan tentang fungsi PPKD sebagai peta jalan bagi daerah dalam merumuskan dan mengembangkan tradisi serta kegiatan budaya lokal. Jadi begini, PPKD adalah sebagai induk perencanaan pembangunan kebudayaan yang ada di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, dari berbagai daerah, kabupaten kota nanti akan merumuskan, termasuk tradisi, termasuk adat istiadat, termasuk kegiatan budaya yang lain, yang kira-kira nanti akan dijadikan dan dikembangkan, dilestarikan ke depannya, itu bentuknya jenisnya apa saja. Oleh sebab itu nanti adalah sebagai rencana induk pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada di Kalimantan Utara. Maka kita harus susun bersama. Di kesempatan yang sama, kepada para peserta tentu juga menyinggung soal tujuan akhir dari pembangunan seni budaya, yakni guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Melalui penyusunan PPKD ini juga diharapkan akan menjadi langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan budaya sebagai landasan utama. Tim Liputan, Ekuator TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai bagian dari upaya penyelamatan situs bersejarah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Labangan Luang Batu Muruk Mondoros sebagai salah satu cagar budaya di Kalimantan Utara. Situs ini berupa ceruk yang digunakan sebagai tempat penguburan dengan peti kayu dan tempayan, menjadi bagian utama dalam tradisi pemakaman kuno tersebut. 2 tempayan ditemukan di mulut ceruk, masih menyimpan sisa-sisa tulang manusia. Tempayan berwarna coklat ini memiliki diameter 51 cm, dihiasi motif bunga dengan 8 pegangan di bagian bahu. Sayangnya, menurut masyarakat setempat, sebagian tempayan dan artefak lain seperti gong dan mandau telah dicuri. Mas, ini tempat apa? Kemudian kenapa ini menjadi bagian dari cagar budaya yang harus dilindungi? Oke, jadi menurut masyarakat adat Bulusu, tempat ini dinamakan dengan Labangan Luang Batu Muruk Mondoros, yang artinya labangan itu kuburan, luang itu lubang, batu itu batu. Jadi ada kuburan di dalam batu seperti itu. Kalau Muruk Mondoros sendiri mengacu pada nama gunung yang ada di sini, yaitu Gunung Mondoros, seperti itu. Terus kenapa ini dinamakan bisa dijadikan ditetapkan sebagai cagar budaya? Karena penguburan model ini saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi ini termasuk salah satu ciri khas dari ciri-ciri cagar budaya, yaitu usia atau masa gayanya itu lebih dari 50 tahun seperti itu. Oke. Kemudian masyarakat lokal di sini memanfaatkan tempat ini untuk apa biasanya, Mas? Selama ini ketika ada kunjungan atau pembangunan, mereka biasanya melakukan doa atau ziarah ke sini seperti itu. Lungun atau peti kayu di situs ini berjumlah 30 buah dan terakhir digunakan pada tahun 1962. Salah satu lungun bahkan bertuliskan tanggal 10/1.62 menurut RH Murnir, staf bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara, menerangkan soal asal-usul nama dari situs ini. Situs Labangan Luang Batu Muruk Mondoros ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga pengingat kuat akan tradisi leluhur yang kian tergerus zaman. Tim Liputan, Ekuator TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran melanda sebuah rumah kontrakan di Jalan Kamboja, Gang Rawa Indah, Tanjung Selor, Kalimantan Utara pada Jumat malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kamboja, Gang Rawa Indah, Tanjung Selor, Kaltara pada Rabu malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Jumat malam 29 November 2024. Kebakaran tersebut terjadi saat penghuni rumah sedang tidak berada di tempat karena tengah berjualan. Berdasarkan informasi sementara, kebakaran diduga disebabkan oleh konsleting listrik di salah satu bagian rumah.
Warga yang melihat api mulai membesar segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Tidak lama kemudian, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung berupaya untuk memadamkan api yang sudah membakar sebagian besar rumah kontrakan. Dari pokoknya ini listrik, waktu orangnya pun jualan juga. Jadi kita nggak tahu waktu sudah habis kita ke sini tidak ada barang yang tersisa. Itu pun saya terkejut juga. Ya itulah kejadiannya begini. Meski tidak ada korban jiwa, kerusakan material akibat kebakaran ini cukup besar. Salah satu anggota keluarga pemilik rumah menjelaskan bahwa saat kebakaran terjadi, penghuni rumah tengah berada di luar. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat listrik, terutama di rumah-rumah kontrakan yang seringkali memiliki instalasi listrik yang lebih tua dan rentan terhadap kerusakan. Kebakaran ini juga menjadi pengingat pentingnya pengecekan rutin instalasi di rumah-rumah agar kejadian serupa dapat dihindari di masa mendatang. Tim Liputan, Ekuator TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala Sepekan edisi minggu ini. Saya Taskia Elhak beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ekuator TV, Embracing Digital Technology. Salam.